Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di mata kuliah Supervisi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang sasaran supervisi pendidikan. Apa aja sih yang dibahas di dunia supervisi pendidikan? Ada 6 hal. Pertama, personalia. Kedua, proses belajar mengajar. Ketiga, kurikulum. Keempat, ada sarana prasarana. Kelima, ada masyarakat atau lingkungan. Dan yang keenam, ada administrasi sekolah, persekolahan. Baik, yang pertama terkait personalia. Personalia ini yang disasar adalah tentu personalia di dalam sekolah atau di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kalau di sekolah maka ada guru, murid atau peserta didik, kemudian ada kepala sekolah, karyawan. Jadi supervisi ketika sasarannya adalah personalia, maka individunya yang diamati oleh supervisor. Begitu. Supervisor menilai kinerja orang-orang tadi yang sudah saya sebutkan. Yang kedua adalah proses belajar mengajar, di mana proses ini merupakan sasaran yang spesifik di dunia supervisi. Selanjutnya adalah kurikulum. Kalian tahu kurikulum bisa kita sebut sebagai kurikulum yang kita jalankan atau kurikulum yang berbentuk dokumen. Selanjutnya adalah administrasi sekolah. Administrasi sekolah yang disasar itu tentu yang bagian dokumentasi. Selanjutnya adalah sarana prasarana. Dalam proses belajar mengajar, sarana prasarana ini alat yang mendukung berhasilnya proses belajar mengajar, maka supervisi juga menyasar bagian ini, sarana prasarana. Selanjutnya adalah masyarakat atau lingkungan. Masyarakat atau lingkungan di sini yang dimaksud sebagai contoh relasi antar guru itu juga berpengaruh pada bagaimana proses pembelajaran, kemudian kebersihan sekolah itu juga diamati oleh supervisor karena kebersihan ini secara tidak langsung juga mempengaruhi psikologi peserta didik dan warga lingkungan sekolah. Secara rinci ada 6 hal tadi yang barusan saya sebutkan sebagai sasaran supervisi pendidikan. Nah, dari 6 hal ini kita bisa menspesifikasikannya menjadi 2 sub lagi begitu. Sebagai objek, maka supervisi itu yang disasar adalah aspek kegiatannya, kemudian aspek manusianya. Jika aspek manusianya, maka spesifikasinya ada di personalia tadi, bagian personalia. Kedisiplinan seorang guru, kemudian psikologi peserta didik, itu yang disasar oleh relasi antar guru, itu adalah yang disasar di supervisi pendidikan. Kemudian ke aspek kegiatannya, maka proses belajar mengajar itu hal yang paling mudah dicontohkan ya. Jadi karena aspek kegiatannya, maka proses belajar mengajar itu adalah yang disasar. Oke, tadi kita sudah menspesifikasikannya menjadi 2. Sekarang kita bisa dari 6 poin besar tadi, kita bisa juga memspesifikasikannya menjadi 3 hal. Begitu, pertama adalah supervisi administrasi, kedua supervisi lembaga, dan ketiga adalah supervisi akademik. Yang mau saya jelaskan pertama adalah supervisi akademik. Supervisi akademik ini yang disasar terkait akademis. Jadi proses belajar mengajarnya yang disasar, administrasi guru dalam belajar mengajar, yang tentang akademis saja. Jadi bagaimana peserta didik di kelas, seperti itu. Spesifik di situ. Kemudian kalau supervisi administrasi, tadi di poin yang 6 besar itu ada administrasi sekolah. Supervisor sebenarnya juga menyasar sampai ke laporan-laporan kegiatan yang dilakukan di sekolah tersebut. Itu juga menjadi sasaran di dalam supervisi. Kemudian yang terakhir adalah supervisi lembaga. Ini lebih umum, jadi seorang supervisor mengawasi sekolah secara umum. Maka dari
hal yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa merangkumnya menjadi dua hal besar, yaitu supervisi makro dan supervisi mikro. Supervisi makro tadi, jika kalian perhatikan, maka yang disasar adalah supervisi secara lembaga. Dari lembaga ini nanti yang disasar itu ada administrasi, ada masyarakat atau lingkungannya, kemudian ada kurikulumnya, dan lain sebagainya. Supervisi mikro, maka kelas adalah sasaran utamanya. Apa saja yang dilakukan di kelas, itu adalah sasarannya. Jadi proses belajar mengajar dari guru datang sampai guru keluar kelas, bagaimana kondisi kelas, bagaimana kondisi peserta didik, apa yang digunakan guru dalam melakukan proses belajar mengajar, itu adalah supervisi mikro. Jadi spesifik ke dalam satu proses belajar mengajar. Ingat ya, ada dua, jika kita simpulkan, maka ada dua supervisi, yaitu makro dan mikro. Mikro ini adalah supervisi yang di kelas. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.